Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bihadihi wa sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa zidna ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Pemirsa Rumeso TV dan kuliah umum Rumeso Academy rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari yang berbahagia ini alhamdulillah kita dapat kembali berjumpa melanjutkan pembahasan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisi nilai-nilai untuk menguatkan diri kita atau untuk membangun diri kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan menjadi pribadi yang lebih berkualitas lagi. Yang terkumpul dalam sebuah buku yang berjudul Al-Arba'un At-Tatawwuriyah. Baik. Seperti biasanya saya izin untuk share screen untuk menampilkan hadis yang akan kita bahas dan buku yang kita bahas. Baik. Hadis yang kita bahas adalah berbicara tentang hidupmu adalah peluang emasmu. Yaitu hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia, yang dilalaikan oleh banyak manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang. Baik, pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang kita simak tadi, atau hadis yang akan kita kaji pada pertemuan kali ini, berbicara tentang betapa pentingnya waktu. Kalau kita melihat orang-orang yang sukses dalam bidang apapun dia, maka kita akan dapati bahwasanya mereka orang-orang yang sangat menghargai waktu. Bagi kita sebagai seorang muslim, apalagi penuntut ilmu, untuk menyadarkan diri kita akan pentingnya waktu, akan betapa mahalnya waktu, itu kita tidak kekurangan dalil untuk memahamkan diri kita tentang berharganya waktu. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menyatakan tentang keistimewaan waktu. Di antaranya dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Allah mengatakan wal-laili idza saja, demi malam jika dia telah berlalu. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan duhanya dan sinarnya. Wadduha, demi waktu duha. Ya. Bahkan Allah mengatakan wal fajr, demi waktu pagi, di waktu subuh. Ya. Wan nahari idza tajalla, demi waktu siang jika telah terang benderang. Kemudian Allah mengatakan juga wal asri, demi masa, demi waktu. Maka banyak ayat yang menunjukkan sumpahnya Allah Subhanahu wa taala dengan waktu. Dan para ahli tafsir menjelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sebuah makhluknya, itu menunjukkan keistimewaan makhluk tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah bersumpah dengan umur manusia. Allah pernah bersumpah dengan umurnya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad, kata Allah, sesungguhnya kaum Lut itu telah dimabuk syahwat. Ya, syahwat suka dengan lawan jenis. Allah bersumpah dengan umurnya Muhammad SAW. Ini menunjukkan betapa istimewanya kehidupan Nabi Muhammad SAW. Umurnya Nabi Muhammad SAW. Artinya ini adalah dalil-dalil yang sangat kuat, dalil-dalil yang sangat jelas, tegas, mudah untuk kita pahami, yang berisi pesan-pesan yang istimewa, yang tajam, yang kuat, menyadarkan kita betapa pentingnya waktu. Nabi SAW juga mengingatkan dalam hadis yang sahih tentang persidangan di akhir zaman nanti, ya, tentang hal yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman nanti. Mana tadi hadisnya? Nabi pernah mengatakan la tazalu qadamu 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba. Mana ya di situ ya? Sebentar. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat nanti, ya, sampai dia ditanya tentang 4 hal. Bukan ini ya. Baik, saya bacakan saja. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat nanti sampai ditanya tentang 4 hal. Yang pertama diantaranya adalah an umrihi fi ma'afnah atau fi ma'ablah, ya. Tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Wa an syababihi fi ma'ablah, dan tentang umur mudanya, masa mudanya, untuk apa dia gunakan. Jadi Nabi SAW menyampaikan ada sejumlah pertanyaan nanti akan disampaikan kepada kita di hari kiamat, ya, di antaranya tentang umur, tentang masa muda, tentang harta, wa an malihi, tentang hartanya, ya, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia gunakan harta itu, ya. Jadi dari pertanyaan yang disampaikan oleh Nabi SAW di hari kiamat nanti, pertanyaan yang dikabarkan Nabi SAW tentang pertanyaan hari kiamat, ya, itu 2 diantaranya itu temanya sama. Kalau yang lain itu temanya hanya satu tema saja. Tapi ada 2 pertanyaan yang berisi tema yang sama, itu tentang waktu, ya, yaitu wa an umrihi fi ma'afnah, tentang umur, untuk apa dihabiskan. Yang kedua wa an syababihi fi ma'ablah, tentang masa muda, tentang waktu muda, untuk apa dia gunakan, untuk apa dia rusak masa mudanya ini, untuk apa dia gunakan fisik, kekuatannya dan seterusnya di masa muda ini. Nah, ini semua adalah tentang waktu, ya. Ada 2 pertanyaan di hari kiamat nanti, ya, dan ini menunjukkan betapa pentingnya masa muda, sampai Allah Subhanahu wa taala khususkan pertanyaan untuk anak-anak muda, untuk masa muda, ya. Digunakan untuk apa masa muda ini? Padahal masa muda ini sudah termasuk dalam umur manusia. Itulah para pemirsa sekalian sejumlah dalil yang menunjukkan betapa istimewanya waktu dalam pandangan Islam, ya. Jadi kualitas seseorang itu terlihat bagaimana dia memperlakukan waktunya, bagaimana dia mengisi waktunya, ya. Nabi mengatakan di sini banyak orang yang sering kali melalaikan 2 nikmat yang besar, yaitu as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu. Kalau sudah sehat dan waktu itu berkumpul, maka suksesan sebetulnya. Sehat dan waktu itu ada, kemudian dia gunakan dengan sebaik mungkin, insya Allah menjadi sukses. Nah, di sini ada hal yang menarik disampaikan oleh penulisnya. Jadi beliau mengklasifikasikan, ya, tentang
jenis-jenis manusia dalam berinteraksi dengan kesehatan dan waktunya. Jadi kunci sukses itu adalah apa? Seorang memiliki sehat. Yang kedua, kemudian apa? Seorang memiliki waktu yang dia gunakan untuk kebaikan. Maka sukses. Nah, beliau mengatakan ada 4 jenis orang. 4 jenis orang ditinjau dari sikapnya terhadap kesehatan dan waktu. Yang pertama, mustathmirun li sihhatihi wa waqtihi. Yang pertama adalah seorang yang sehat dan memanfaatkan waktu. Nah, yang pertama ini adalah orang yang sehat dan dia memanfaatkan waktu. Maka orang yang seperti ini akan mendapatkan robih, dia akan sukses. Lalu yang kedua, yamliku sihhatan wala waqtan ladaihi. Yang kedua adalah dia sehat. Saya gini aja biar gampang mengingatnya. Jadi dia ini sehat plus ada waktu yang dia gunakan untuk hal yang positif. Kalau positif saya centang ya. Kemudian yang kedua, dia ini sehat akan tetapi tidak ada waktu. Dia sehat tapi tidak ada waktu. Tidak ada waktu untuk dia gunakan secara produktif. Ya. Tidak ada waktu yang dia gunakan untuk hal-hal yang positif. Berarti orang seperti ini khasir, gagal. Lalu yang ketiga adalah ladaihi waqtun walakin la yamliku sihhatan. Dia punya waktu. Dia ada waktu, tapi dia tidak memiliki sehat. Dia punya waktu, tapi dia tidak sehat. Ini juga khasirun. Tidak bisa sukses. Saya tidak bilang gagal ya, karena memang namanya orang sakit itu bukan kehendak ya, kadang-kadang seperti itu. Terus seringkali seperti itu. Dia tidak sukses gitu. Khasir. Nah, yang ketiga, la sihhata ladaihi wala waqtun. Yang tidak punya sehat, tidak punya waktu. Masya Allah. Nah, jadi yang pertama tadi apa? Dia ini sehat, dia ini ada waktu. Nah, ini sehat ada, waktu ada. Kemudian yang kedua, saya ganti aja biar lebih mudah diingat. Dia ini sehat, nah, tapi tidak punya waktu. Kemudian yang ketiga, dia punya waktu, tapi dia tidak sehat. Yang keempat, dia tidak sehat, dia tidak punya waktu. Nah, dari 4 jenis manusia ini, satu-satunya orang yang sukses adalah yang ini saja. Jenis yang pertama, ya. Orang yang punya sehat, orang yang sehat dan dia punya waktu. Maksudnya waktu di sini adalah waktu yang dia gunakan untuk hal yang positif, bukan tidak punya umur. Bukan tidak punya siang dan malam dia. Kalau tidak ada siang dan malam dalam hidupnya berarti sudah mati. Maksudnya dianggap tidak punya waktu nih, tidak punya waktu untuk melakukan hal produktif. Ya. Hal yang positif. Hal yang membangun diri. Hal apa? Hal yang membahagiakan dirinya dunia akhirat ya kan. Itu orang yang sehat, orang yang punya waktu. Yang waktunya digunakan untuk positif. Nah, jadi kebanyakan orang, lebih banyak orang sukses apa orang gagal? Ya, dari klasifikasi ini saja kita sudah bisa melihat
bahwasanya orang sukses itu minoritas ya, karena orang sukses itu ini nih, cuma satu dari empat dari empat apa namanya diagram ini, dari empat pilihan ini loh, dia cuma satu, dia minimal dia adalah orang sosok yang ya ini sendiri aja. Nah, Masya Allah, sehat dan punya waktu ya. Baik ya, mungkin ditukar aja Mas biar agak mungkin. Nah gitu, jadi mumpung teman-teman sekalian sekarang punya sehat, masih muda dan ada waktu, itu maksimalkan sekuat tenaga untuk hal-hal positif ya, sebelum hilangnya sehat, sebelum berakhirnya waktu ya, tidak ada waktu lagi untuk menambah mengupgrade diri atau apa, memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Jadi kunci sukses itu adalah memanfaatkan waktu dan masa sehat. Tapi ironinya manusia itu baru menyadari betapa mahalnya sehat setelah sakit. Ya, dan betapa mahalnya waktu ketika sudah tidak punya waktu. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang telat menyadari. Ya. Ketika sudah menuju tua, sudah mulai masuk 40 tahun ke atas, baru menyadari betapa pentingnya waktu. Meskipun tidak ada kata terlambat untuk bertaubat, tapi ini untuk anak-anak muda. Ya, jangan kita terlena dengan usia yang masih muda. Usia 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun ya kan ya. Karena waktu ini seringkali baru disadari mahalnya ketika sudah berlalu. Maka sadarilah waktu itu mahal saat ini. Ketika Anda sedang berada di dalamnya, di detik ini, ketika Anda sedang bernafas ini, Anda sadarkan bahwa Anda dalam waktu emas. Ya, jadi kesuksesan seorang itu tergantung bagaimana dia memanfaatkan sehat dan waktunya. Sehat dan waktunya. Nah, pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Ini ada pernyataan menarik dari Syekh, dari penulis. Ya, beliau mau mencontohkan ini. Seorang al-ajib anna man yamliku al-faragha was-siha. Suatu hal yang membuatku heran. Seorang yang punya waktu luang dan juga punya sehat. Akan tetapi qada ala sihhatihi, tapi uniknya ya, mengherankannya adalah dia hancurkan sehatnya dengan waktu luangnya. Jadi Allah kasih waktu untuk dia, waktunya longgar-longgar, anak juga belum punya barangkali, nikah juga belum mungkin ya, belum banyak tanggungan ya kan, masih mau belajar di mana aja enjoy, nggak ada yang nahan, mau pakai pilih jadwal kuliah atau jam belajar mau pagi siang sore, nggak ada tanggungan apapun, los belajar. Ada orang yang masya Allah dikasih oleh Allah waktu yang sedemikian longgar ya, dia malah gunakan waktu itu menghancurkan sehatnya. Ini lebih parah lagi nih. Nah ini yang kelima nih berarti nih ya. Dia punya sehat, dia punya waktu luang, dia punya sehat. Ya. Tapi waktunya itu digunakan untuk menghancurkan sehatnya. Akhirnya apa? Dia mengkonsumsi alkohol, mukhaddirat, mabuk-mabukan, mengkonsumsi obat-obat terlarang. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa terbelakangnya akal. Dia bukan lagi tidak punya waktu dan tidak punya sehat, tapi dia ini punya waktu dan punya sehat yang justru waktunya digunakan untuk menghancurkan sehatnya. Betapa zalimnya manusia ya. Makanya kita tuh kalau bertobat kepada Allah diajarkan dengan sebuah doa yang disebutkan dalam Al-Quran, yang itu doanya Nabi Adam, ya Rabbana dzalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Memang betul, kita ini zalim kepada diri kita kalau kita gunakan waktu itu untuk maksiat. Ya.
kita dengan maksiat itu mengurangi keberkahan umur, menghancurkan kesehatan, karena nggak ada maksiat itu yang menyehatkan. Sama sekali tidak ada maksiat itu yang menyehatkan. Maka itu kufur nikmat ya, tidak. Kezaliman kepada diri kita sendiri. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, kami akan menjadi orang yang khasir ini. Orang yang gagal, orang yang rugi. Ya, maka segeralah minta maaf kepada Allah kalau sampai Allah kasih waktu, Allah kasih sehat, malah justru waktu itu digunakan untuk menghancurkan sehat. Subhanallah. Ya. Baik. Pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita akan lihat betapa berkahnya umur para salafus saleh. Dari buku yang saya tampilkan di layar ya. Saya tambahkan referensi. Ini buku berjudul Ma lam yatajawaz al-arba'in min umrihi minal ulama. Orang-orang yang umurnya, para ulama yang umurnya tidak lebih dari 40 tahun. Tapi subhanallah, umur mereka ini berkah, produktif sekali. Di antaranya, ini buku 60 halaman ya, banyak sekali ulama-ulama yang disebutkan. Saya ambilkan beberapa saja. Sebagai contoh, yaitu salah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Beliau itu, kata Ibnu Jauzi, qutila wa huwa ibnu arba'ina sanah aw yazid syai'an. Gugur di medan perang, ya. Gugur sebagai syahid pada usia 40 tahun atau lebih sedikit. Sahabat Mus'ab bin Umair. Ya. Nah, kisah yang menarik yang menjadi inspirasi adalah di sini ceritakan ya. Bahwasanya Mus'ab bin Umair itu dulu ketika masuk Islam dia adalah pemuda yang paling cerdas di Mekah. Ya. Karena melihat Mus'ab bin Umair ini adalah anak muda yang cerdas. Yang dia ini bisa memimpin. Dia cerdas, anak muda, masih muda, leadershipnya bagus. Ya kan ya. Kemampuan berinteraksinya bagus. Maka oleh Nabi SAW itu diutus ke Madinah. Diutus ke Madinah untuk membuka dakwahnya Nabi di Madinah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi Nabi menunjuk anak muda ya, subhanallah, itu loh anak muda, pemuda di zaman Nabi. Itu tugasnya ya, bukan lagi cuman rebahan ya di atas kasur. Bukan lagi masih nodong kepada ayah dan mamanya minta duit. Tapi masa mudanya Mus'ab bin Umair itu ditunjuk oleh Nabi untuk menjadi utusan pembuka dakwah di Madinah, di Mekah, di Madinah. Ya. Sehingga istilahnya babat alas lah, babat alas sebelum. Jadi ketika Nabi datang itu masyarakat Madinah itu sudah terkondisikan, siap menerima. Gitu. Akhirnya diutuslah Mus'ab bin Umair ke sana dan subhanallah diterima dakwah luas, diterima luas oleh masyarakat Madinah. Kemudian beberapa waktu kemudian Rasulullah SAW bersama Abu Bakar dan para sahabat yang lain berhijrah ke kota Madinah dalam keadaan disambut dengan sukacita. Nah ini amal jariahnya Mus'ab bin Umair ini. Nah terus indama mata lam yajidu syai'an. Ketika Mus'ab bin Umair meninggal dunia, itu kafat yang digunakan untuk menutupi jasadnya Mus'ab bin Umair ini kurang. Gimana? Oh ya. Kurang enggak cukup gitu loh. In ghattu biha ra'sahu in kasyafat dari jelah. Kalau ditarik dibuat nutup kepalanya, kakinya kebuka. Wa in ghattu rijlaihi in kasyafa ra'suhu. Tapi kalau dibuat nutup kakinya, ditarik ke kaki buat nutup kakinya,
kepalanya yang kebuka. Nah. Lalu Nabi SAW mengatakan, ij'aluha ala ra'sihi waj'alu ala rijlaihi syai'an minal idkhir. Biarkan kafan itu menutupi kepalanya. Kemudian kakinya ditutupi pakai rumput idkhir. Semacam rumput seperti ilalang. Nah itu. Lihatlah bagaimana betapa sederhananya Mus'ab bin Umair ya. Beliau kafannya saja sampai nggak cukup menutupi jasad beliau ketika meninggal dunia. Ya, tapi Allah tidak melihat kemewahan. Yang Allah lihat itu kejujuran iman, kebersihan hati. Di saat di zaman sekarang banyak orang dikuburkan dengan kekayaannya, dengan kemewahannya, dengan peti emasnya. Mus'ab bin Umair ini wali Allah yang luar biasa ini. Ketika di kafani, kain kafannya nggak cukup. Tapi lihatlah bagaimana betapa suksesnya Mus'ab bin Umair. Ya, dia adalah satu-satunya sahabat Nabi SAW yang dengannya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan sebuah ayat. Dia adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ralat ucapan saya. Dia adalah termasuk orang yang pertama masuk Islam, yang beliau ini dan juga orang-orang yang pertama masuk Islam itu disebutkan dalam firman Allah, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang beriman itu ada sejumlah orang yang jujur kepada Allah. Sadaqu ma'ahadullahi alaihi. Jujur terhadap apa yang telah Allah tetapkan, apa yang telah Allah gariskan untuk mereka. Ya. Artinya taat kepada Allah, taat kepada syariat Allah dengan penuh kejujuran mereka. Maka di antara mereka ada yang telah menjalankan atau ada yang telah meninggal dunia. Ya, qadha nahbahu, ada yang telah wafat gugur. Dan di antara mereka ada yang tadhir, yang menunggu di banyak ajal. Dan Allah tidak akan pernah merubah janjinya. Jadi Allah sampai sebut Mus'ab bin Umair termasuk orang-orang yang jujur imannya. Padahal umurnya 40 tahun. Ya, 40 tahun. Beliau yang berjasa membuka kota Madinah sebelum Nabi SAW masuk Madinah. Siapa lagi? Ya, kemudian ada lagi Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini umurnya juga 40 tahun atau kurang dari 40 tahun. Tapi betapa ya luar biasa, betapa menginspirasinya Sa'ad bin Mu'adz dalam memanfaatkan umur dan memanfaatkan waktunya. Ya. Beliau ditunjuk oleh Nabi SAW membawa bendera liwa perang, membawa bendera pasukan Islam di perang Uhud. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz ini yang melindungi Nabi SAW ketika Nabi sudah terpojok mau dibunuh oleh pasukan musyrikin di perang Uhud. Maka beliau melindungi Nabi SAW sampai tertusuk banyak panah. Akhirnya beliau meninggal dunia dan bendera itu pun kemudian diserahkan oleh Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib di perang Uhud. Sampai-sampai salah seorang Quraisy yang berhasil membunuh si Sa'ad bin Mu'adz ketika itu yang sedang melindungi Nabi, dia mengira dia telah membunuh Muhammad. Ya, dia telah membunuh Muhammad. Ya, padahal bukan Muhammad tapi Sa'ad bin Mu'adz, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang betapa suksesnya Sa'ad bin Mu'adz ini. Kesuksesan yang hakiki, ya, sebuah kesuksesan yang luar biasa. Nabi mengatakan ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad bin Mu'adz.
Ya. Arsy Allah bergetar disebabkan kematian Sa'ad bin Mu'adz. Masya Allah. Betapa bersihnya hati Sa'ad bin Mu'adz. Betapa jujurnya iman beliau. Tidak butuh 1000 tahun. Ya, tidak butuh 100 tahun. 80 tahun, 70 tahun, kurang dari 40 tahun umur beliau, atau 40 tahun lebih dikit lah. Tapi kematiannya menyebabkan arsy Allah bergoncang. Nah, inilah keberkahan umur, teman-teman sekalian. Saya contohkan lagi para inspirator setelah zamannya para sahabat. Nah, yaitu diceritakan oleh Syekh Saleh Al-Khudair, bukan Syekh Khudair ya, Syekh Abdul Karim Al-Khudair dalam situsnya ini. Nah, ya. Ya'ishu Umar ibn Abdul Aziz 40 sanah wa dzikruha tayyibun ila qiyamis sa'ah. Umar bin Abdul Aziz umurnya 40 tahun saja. Akan tetapi beliau ini dikenang dengan kemuliaan, kebaikan sebagai pemimpin yang adil, sebagai ulama juga, ahli ibadah, mujahid, orang yang pantang menyerah, orang yang penyayang kepada sesama, bahkan kepada hewan sekalipun. Umar bin Abdul Aziz umurnya hanya 40 tahun. Tapi beliau dikenang dengan baik oleh manusia sampai hari kiamat. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Wa ya'ishu katsirun minal ulama minal muslimin 40 bal 30 bal 30 wal 50 wa tajidu aktsaruhu dzikruhu wan naf'ul muta'addi ila akhir sanah. Nah, banyak lagi para ulama kaum muslimin yang umurnya hanya 40 tahun, umurnya hanya 30 tahun atau 50 tahun. Akan tetapi bekas hidupnya itu, manfaat yang beliau berikan kepada umat ini terus dirasakan hingga detik ini. Ya. Ini contoh orang-orang yang produktif, yang cerdas memanfaatkan sehatnya, cerdas memanfaatkan waktunya. Bila Anda cermat, terampil, bijaksana memanfaatkan waktu Anda dan sehat Anda, bisa jadi hanya butuh 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Anda betul-betul manfaatkan umur itu. Tapi itu nilainya seperti apa? Seperti seseorang yang untuk mencapai kesuksesan Anda butuh 50-an tahun mungkin. Anda hanya butuh fokus, cermat, bijak, terapkan skala prioritas, manfaatkan waktu hanya berapa tahun aja, tapi dampaknya setelah itu luar biasa. Nah, sebagai contoh lagi nih, kita semua mengenal Imam Nawawi rahimahullah, ya, penulis kitab Riyadhus Shalihin, yang kitabnya ada di setiap masjid dan surau kaum muslimin di seluruh dunia ini. Beliau itu lahir pada tahun 631 Hijriah. Lalu beliau itu wafat pada tahun 676 Hijriah. Jadi umur beliau berapa? 631 dikurangi 676 dikurangi 631. Kurang lebih umur beliau 47 tahun kayaknya. 47 tahun. Jadi umurnya nggak sampai 50 tahun. Tapi kita lihat kitab-kitabnya yang begitu berkah. Riyadhus Shalihin di antaranya. Arba'in An-Nawawiyah. Setiap lembaga Islam pesantren tidaklah meluluskan santrinya kecuali sudah hafal 40 hadis di seluruh dunia. Masya Allah. Tidaklah mereka meluluskan santrinya kecuali sudah mengkaji Riyadhus Shalihin. Bahkan setiap masjid kaum muslimin ada Riyadhus Shalihin. Ya. Subhanallah. Belum lagi kitab beliau yang lain, Al-Majmu'. Mana ya, di sini kayaknya Al-Majmu'. Kayaknya Al-Majmu'. Lihat kitab Imam Nawawi ini.
Ini ada 23 jilid. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Ini 23 jilid, ini karya Imam An-Nawawi. Kelihatan? Kecil. Oh. Subhanallah. Betapa berkahnya umur beliau. Beliau hanya umur 40-an tahun, tapi seakan-akan 2024 ini beliau masih hadir di tengah kaum muslimin, memberikan nasihat, memberikan tausiah, memberikan penguatan, membimbing umat. Jadi 40 tahun itu hanya umur saja. Tapi beliau masih hidup sampai sekarang dengan manfaat yang beliau tinggalkan. Dengan ilmu yang beliau tinggalkan kepada umat ini. Karya-karya fenomenal yang beliau wariskan kepada kaum muslimin di seluruh dunia. Jasad boleh terpendam dalam tanah, tapi ruh, manfaat terus berlangsung. Inilah keberkahan umur. Hanya 40-an tahun dia bisa memberikan manfaat sepanjang ini sampai detik ini. Itulah umur yang berkah. Kemudian juga kita mengenal ada salah seorang ulama yang bernama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau itu meninggal juga 40-an tahun. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu meninggal belum sempat nikah. Iya kan ya? Mana lagi? Keterangannya di sini. Jadi beliau belum sempat menikah karena saking sibuknya dengan ilmu. Nih, ini testimoni dari Ibnu Qayyim. Waqad syahadtu ma'a quwwati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi sunanihi wa kalamihi wa kitabihi amran ajiban. Aku melihat betapa kuatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam ibadahnya, dalam ucapannya, dalam dia menulis, itu suatu hal yang luar biasa. Fakana yaktubu fil yaumi minat tasanif ma yaktubuhu an-nasikhu fi jum'atin wa akthar. Beliau itu dalam satu hari bisa membuat sebuah karya tulis, membuat sejumlah karya tulis yang tidak bisa ditulis oleh penulis profesional kecuali dalam satu pekan. Beliau satu hari bisa sejumlah karya tulis. Ibaratnya kalau mahasiswa sekarang untuk nulis jurnal saja, jurnal yang sekelas nasional Sintaja, butuh 1 semester gitu loh. Tapi ada orang bisa nulis jurnal sehari bisa 5 jurnal. Itu luar biasa kan. Beliau subhanallah sehari bisa menulis sejumlah karya yang tidak akan bisa dilakukan oleh para ahli tulis kecuali dalam satu pekan atau lebih. Waqad syahadal askara min quwwatihi fil harbi amran aziman. Kemudian juga para tentara melihat kekuatannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam perang itu luar biasa. Jadi beliau mujahid dalam hal menulis, dalam hal ilmiah, mujahid juga di medan perang. Dan karya tulis beliau ini diantaranya Majmu' al-Fatawa Ibnu Taimiyah. Ya. Sekarang dicetak 20 jilid. Yang dikumpulkan oleh Amir Al-Jazzar dan Anwar Al-Baz. Ini ya. Majmu' al-Fatawa Ibnu Taimiyah 20 jilid. Di kumpulan tulisan-tulisan kayak artikel-artikelnya Ibnu Taimiyah, itu surat-suratnya Ibnu Taimiyah kepada para raja, kepada kepala suku, kepada sebuah masyarakat di sebuah wilayah gitu, dikumpulin di sini. Tanya jawab beliau. Belum lagi kitab yang lain, ini hanya fatwa-fatwa beliau. Belum kitab kayak Tadmuriyah, ya kan. Kemudian apalagi Aqidah Wasithiyah, Masya Allah. Aqidah Wasithiyah itu kitab yang luar biasa berkah, bicara tentang sifat-sifat Allah begitu lurus, mudah difahami, betul-betul sesuai dalil. Ya. Itu kan hanya ditulis dari apa? Dari duhur sampai asar tuh sama Taimiyah tuh. Duhur sampai asar tuh kalau kita gunakan untuk tidur siang paling cuma 1 jam. 1 jam lebih dikit, 2 jam lah. Kalau adzan duhur jam 12, asar jam 3, berarti ya sekitar
berapa? 3 jaman ya, Masya Allah. Bisa nulis Aqidah Wasithiyah yang sekarang disyarah Syekh Firanda Andirja Hafizahullah. Beliau kasih muqaddimahnya aja 1 jilid tebal tuh. Dan sekarang kayaknya udah selesai ya syarahnya Syekh Ustaz Firanda, Masya Allah. Tebal. Berkahnya karya beliau. Luar biasa. Itulah keberkahan umur itu loh. Allah itu kalau memberkahi umur seseorang, dia tidak perlu banyak waktu. Sedikit waktu dia bisa melahirkan karya, melahirkan manfaat yang begitu luas. Barangkali orang lain tidak akan bisa melakukan itu walaupun 1000 tahun umurnya. Maka mintalah kepada Allah keberkahan waktu, manfaatkanlah waktu yang Allah berikan, manfaatkanlah kesehatan yang Allah berikan. Mungkin demikian materi yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada sedikit waktu yang bisa kita manfaatkan untuk tanya jawab jika ada pertanyaan. Monggo silahkan. Monggo silahkan kalau ada pertanyaan. Oh ya. Bertanya Ustaz, prinsip prioritas beramal untuk anak muda apa saja tipsnya? Prinsip prioritas beramal untuk anak muda apa saja tipsnya? Ya. Jadi semakin bertambah usia, ya kan, apalagi sampai jenjang pernikahan, itu kita akan semakin bertambah kesibukan. Maka otomatis hal-hal yang tidak penting itu pasti akan tereliminasi. Kalau sudah sampai usia mudanya juga sudah semakin bertambah, apalagi sampai sudah nikah, tidak bisa mengeliminasi perkara-perkara yang nggak penting, berarti memang orangnya nggak penting atau memang waktunya tidak manfaat dengan baik. Jadi memang menerapkan skala prioritas dalam umur, ya, menerapkan skala prioritas dalam memilih aktivitas atau kegiatan, ya, atau keahlian, itu sebuah keniscayaan. Itu memang suatu hal yang harus kita jalankan. Kalau tidak, ya kita mubazir waktu. Bagaimana tipsnya? Ya, yang jelas adalah, ya, prinsipnya seperti ini. Kita bisa menerapkan konsep yang dijelaskan oleh agama kita tentang menurunkan hukum-hukum. Dalam hal menerapkan hukum-hukum, agama kita menjelaskan ada hukum wajib, ya kan, ya, ada hukum yang ada sunnah, ada 5 hukum taklifi. Yang pertama yang mulai dari yang positif, hukum positif, ya, yaitu wajib, kemudian sunnah, ya. Lalu di bawahnya adalah netral, mubah. Lalu beralih kepada hukum yang negatif, yang paling ringan dulu, yaitu makruh. Kemudian yang paling berat, yang paling parah adalah haram. Nah, ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Ini bukan hanya hukum fikih, bukankah fikih itu juga kehidupan, kan? Fikih itu adalah al-hayah, kehidupan. Karena Islam ini menjawab semua kehidupan. Kapan boleh, kapan enggak, ini hidup kita. Bukan sesuatu yang parsial dalam lingkup hidup kita ini. Ini adalah kehidupan kita, seluruhnya adalah Islam. Ibadah kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku untuk Allah. Ya. Maka kita bisa terapkan ini. Mana yang wajib? Nah, jelas itu harus prioritaskan. Entah itu ibadah, jelas kalau ibadah itu skala prioritas. Kita harus kalahkan yang sunnah demi yang wajib. Ya. Kita tidak masalah membatalkan iktikaf di sebuah masjid ketika ibu meminta pulang ke rumah. Pulang kita, karena wajib. Ya.
Ibu minta tolong dibantu untuk apa biasanya ibu-ibu milenial ini ya. Belanja telur ayam di pasar, belanja gitu loh. Ya, ibu kesepian minta pijetin, pijetin. Karena ini wajib. Nah, itu skala prioritas tuh. Dan kita mengalahkan sesuatu yang mubah demi yang sunnah, apalagi wajib ya. Nah, itu skala prioritas. Atau mengalahkan, ya terpaksa harus menerjang sesuatu yang makruh, ya kan ya, sesuatu yang makruh demi menghindari yang lebih parah, yaitu yang haram. Tak masalah, itu skala prioritas. Yang kemudian di dalam kaidah fikih itu diperjelas lagi ya, diperjelas lagi dengan apa? Irtikabu akhafud dararain, memilih pilihan hidup, memilih pilihan yang lebih ringan bahayanya dalam hal hukum yang negatif tadi. Ya mungkin dia terpaksa harus menerjang sesuatu yang makruh demi terhindar daripada yang haram, tidak masalah, skala prioritas itu. Atau terpaksa menerjang sebuah larangan yang sudah sampai tahap haram demi menghindarkan diri dari keharaman yang lebih besar, seperti yang dilakukan oleh Nabi Lut. Beliau mempersilahkan, hadhihi banati, ini loh anak perempuanku, daripada ente kalian ini apa namanya buat seperti itu dengan sesama jenis, gitu kan. Ini kan ini irtikabu akhafud dararain. Itu kalau dalam hukum yang negatif. Tapi kalau yang positif berarti ya kita tak masalah ya. Kita memang seharusnya memilih sesuatu yang wajib, yang paling wajib daripada yang sekedar wajib. Nah, gitu. Jika memang tidak bisa dikompromikan begitu kan. Itu Mas Aan. Jadi tahapan hukum taklifi tadi itu silakan jadikan kaidah pedoman dalam memilih skala prioritas, dan ini bisa kita terapkan dalam kegiatan kita yang duniawi ya. Ada ini masalah pekerjaan, pekerjaan tugas pokok saya atau bukan, selama ada kegiatan yang lain yang tidak merusak tugas utama saya, atau mungkin bisa diterapkan juga dalam hal yang minat bakat Anda. Oh berarti wajib nih, ini minat bakat saya ini wajib saya telurkan ini. Jadi kalau ada hal-hal yang sekunder, hal-hal samping, hal-hal hanya pemanis saja, bukan bakat Anda, bukan apa. Nah ini kalau berkaitan dengan pengembangan skill, pembentukan soft skill atau hard skill, mungkin bacalah bakat Anda dan antum fokus di situ dulu. Karena kita tidak bisa menjadi manusia yang general. Ya. Untuk menjadi manusia hebat zaman sekarang itu jadilah manusia yang spesialis. Anda spesialisnya di mana, kuatkan di situ. Ya, kalau kita tidak punya spesialis, kita tidak punya fokus dalam hidup, akhirnya kita nggak jadi apa-apa. Pengen jadi pengusaha, pengen jadi dokter sekaligus tentara, ya, pengen juga istrinya lebih dari satu, pengen 4 istrinya, ya. Terus pengen jadi apa lagi? Pengen juga jadi petani yang sukses. Nah, Masya Allah, pengen jadi semuanya. Akhirnya apa? Nggak jadi apa-apa. Hanya pilih hidup itu, memilih. Nah, begitu ya Mas Aan ya. Allah alam bisawab. Iya, jazakumullah khair. Baik teman-teman, ada pertanyaan lain? Silakan. Jika mau bertanya langsung, bisa langsung open mic ya. Ya, silakan. Saya lihat yang hadir di Zoom kebanyakan cowok ya. Ya, Masya Allah. Tapi kalau webinar atau kajian tentang perjodohan itu kebanyakan cewek. Masya Allah. Kenapa Mas Yurdan kok bisa seperti ini ya? Kayaknya memang cowok itu kan dituntut untuk apa ya, produktif ya kan, karena dia bertanggung jawab terhadap nafkah. Jadi
kajian-kajian yang temanya tentang membangun diri ini banyak cowok ini, ya kan ya. Jadi sebetulnya mereka tidak atau minoritas di kajian yang tentang tema-tema perjodohan itu karena mungkin belum siap, ya kan ya. Belum siap. Ini saya yang paling bertanggung jawab nih, gitu kan ya. Begitu ada kajian yang temanya pengembangan diri, mulailah mereka masuk di situ. Baik, alhamdulillah. Cukup, insyaallah tidak ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan sekali, Ustaz. Ya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang dan salah. Semoga apa yang kita simak bermanfaat. Jika ada yang kata-kata yang salah atau kurang bermanfaat, mohon tidak diingat, mohon dimaafkan karena itu murni daripada kekurangan kami dan godaan setan. Jika ada yang bermanfaat, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi hadihi wa sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amma ba'd. Pemirsa kuliah umum Mahasiswa Akademi rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat kembali melanjutkan pembahasan tentang 40 hadis membangun diri. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang berimajinasi, ya. Baik, seperti biasa saya izin untuk share screen. Hari ini kita di hadis 7. Hadis yang menjadi pembahasan kita, hadis ke-7, hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Di hadis ini diceritakan
qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwati Tabuk atau Khaybar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba dari perang Tabuk atau perang Khaybar. Wa fi sahwatiha sitrun. Sementara di dalam sebuah plastik yang dibawa oleh Aisyah radhiyallahu anha itu ada penutup. Sitrun as-sahwatu mithlu rafil ladzi tudau al-asyafi. Jadi sahwah itu seperti rak dan plastik. Ketika Nabi SAW tiba di rumah, dia mendapati ada rak, yang di rak itu ada penutup kain. Fahabbatir rihu fakashafat nahiyat as-sitri an manati bi Aisyah Nabi. Lalu rak yang tertutup kain tersebut tertiup oleh angin, sehingga ada bagian dari rak tersebut yang terbuka memperlihatkan putri-putrinya Aisyah, yaitu boneka mainannya Aisyah. Faqala, Rasulullah bertanya kepada Aisyah, "Ma hadza ya Aisyah?" Ini apa ya Aisyah? Qalat banati. Itu adalah anak perempuanku. Ya. Wala abainahunna farasan lahu janahan min liqa'i. Nabi SAW melihat pada rak mainannya Aisyah itu terdapat kuda yang memiliki dua sayap. Ya. Ada boneka kuda yang memiliki dua sayap. Faqala, Rasulullah bertanya, "Ma hadzal ladzi ara wasfahunna?" Ini yang ada di paling tengah ini apa Aisyah? Qalat, Aisyah menjawab, "Farasun," itu kuda. Qala, "Wa ma hadzal ladzi 'alaihi?" Terus ini apa ini? Kok ada dua jepapang ini orang Jogja ya? Kok ada dua benda aneh ini di bagian tubuhnya kuda, ini apa ini? Qultu janahan. Itu adalah dua sayap, itu sayapnya kuda, kata Aisyah. Nabi mengatakan, "Farasul lahu janahan." Masa kuda punya sayap? Qalat, Aisyah mengatakan, "Ama sami'ta anna li Sulaimana khailan laha ajnihah?" Bukankah Anda pernah mendengar bahwa Sulaiman itu punya kuda, yang kudanya itu punya banyak sayap? Qalat, maka mendengar jawaban Aisyah itu, fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ra'aitu nawajidahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tertawa mendengar jawaban Aisyah itu sampai terlihat gigi geraham beliau. Nah, jadi ini hadis yang bisa kita renungkan, ya, kita bisa tarik sebuah makna tentang imajinasi dalam kita membangun kesuksesan. Ya. Dan di mana sebetulnya korelasi hadis ini dengan nilai yang akan kita tarik? Yaitu pada jawaban Aisyah yang membuat Nabi SAW tertawa. Ya. Ketika Nabi SAW mengatakan, "Farasun lahu janahan," masa kuda punya sayap? Maka Aisyah mengatakan, "Ama sami'ta anna li Sulaiman khailan laha ajnihah?" Tidakkah Anda pernah mendengar ya Rasulullah bahwasanya Sulaiman itu punya kuda yang punya banyak sayap? Ya, memang betul. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan seperti itu tentang kisah Nabi Sulaiman. Ya, bahwasanya Sulaiman punya kuda yang punya banyak sayap. Aisyah mengatakan, maka Aisyah menceritakan ekspresi Rasulullah SAW yang jawaban tersebut. Fadhahika Rasulullah SAW pun tertawa sampai terlihatlah gigi geraham. Ya. Jadi hadis ini yang saya stabil inilah yang korelasi antara tema yang diangkat tentang berimajinasi, atau bisa juga diangkat sebagai kreasi, kreativitas, berpikir kreatif,
Ya, itu yang saya soroti. Namun teman-teman sekalian, ada hal menarik juga yang perlu kita ambil di sini, yaitu bagaimana tentang Nabi SAW berinteraksi dengan anak kecil. Beliau itu sosok yang bisa menempatkan diri pada situasi apapun. Ketika berhadapan dengan pemimpin para raja, maka beliau seorang yang berwibawa, ya, seorang yang disegani. Dan ketika berkumpul dengan anak-anak muda, beliau juga bisa masuk ke dunia anak muda, seperti sahabat mereka. Ya, makanya seringkali Nabi SAW itu keputusannya itu hasil daripada pandangan anak muda. Ini Rasulullah SAW itu banyak dari keputusan-keputusan strategis beliau itu justru usulan anak-anak muda. Salah satu contohnya yang paling populer ya, yaitu tempat perang Uhud. Tempat perang Uhud, Nabi SAW minta pendapat para sahabatnya, terjadilah perbedaan pendapat antara generasi tua dan yang muda. Yang tua bilang kita sebaiknya di dalam kandang aja, karena kita kalau dalam kandang kita sudah tahu medannya. Tapi begitu anak-anak muda diminta pendapat, mereka bilang apa? Kita jangan jauh kandang, mending kita keluar aja. Sebaiknya kita keluar di luar aja Rasulullah, jangan di kota Madinah. Akhirnya dipilihlah Uhud. Ya, para sahabat muda ini memilih Uhud, dan Nabi condong kepada pendapatan anak. Mungkin juga ketika perang Khandaq, Nabi SAW juga keputusan untuk membuat parit ini usulan anak. Itu usulannya Salman Al-Farisi, jadi kabinet semuda. Jadi dua orang bisa menempatkan, ini pelajaran juga ya bagi para orang tua ya, terutama dalam berorganisasi, bahwa jangan sepelekan pandangan anak muda itu. Ya, karena mungkin ada yang salah paham ya, bahwa mereka ini masih muda, masih anak-anak, belum matang pikirannya, belum banyak pengalaman. Ternyata tidak, apa yang disikapi Rasulullah. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Dia banyak menghargai pendapat anak muda, pandangan anak muda. Dan ketika bertemu dengan anak kecil juga, Rasulullah SAW adalah sosok yang sangat punya yang bisa memposisikan beliau sebagai teman ngobrol yang enak bagi anak kecil. Ya, jadi ketika Rasulullah pulang dari perang Tabuk, ya beliau tahu ini boneka kuda, tahu, tapi saat itu namanya dia ngobrol sama anak kecil, ya. Mahadal dari awas di tengah-tengah ini apa? Aisyah jawab Rasul itu kuda. Tuh, berinteraksi dengan anak kecil itu seninya itu dari sini kita bisa ambil ya, kita bisa yang penting ngobrol aja, interaksi. Tidak perlu terlalu logis, tidak perlu terlalu akademik, hanya sama anak kecil ya. Tahu, jadi yang penting ada interaksi ya, obrolan dengan anak kecil itu luar biasa itu. Ini sangat berpengaruh pada perkembangan anak, karena ketika mereka berada di usia emas 0 sampai 7 tahun, ya, dia menjadikan sebuah media menjadi bahan untuk ngobrol dengan Aisyah. Ini kuda. Dan unik lagi nih, satu lagi, saya sayang kalau nggak menyampaikan faedahnya, karena yang hadir di sini juga saya yakin sudah banyak berkeluarga ya. Rasulullah SAW masih sempat berinteraksi dengan anak kecil, ya, di tengah kesibukan dia, Coba perhatikan teman-teman, Nabi SAW mengobrol ini setelah pulang dari perang Tabuk, itu perang yang paling berat ini, termasuk perang yang paling sulit yang dialami Nabi SAW, karena terjadi di musim panas, ya, dan jauh dari kota Madinah. Tabuk itu kalau sekarang naik bis itu bisa berapa ya,
mungkin bisa sampai 10 jam, 12 jam. Tapi itu jauh, apalagi naik onta, jalan kaki, musim panas, lewat gurun, perang di sana, ya, bukan healing, jalan kaki berpuluh-puluh kilometer, ya, healing enak, di sana perang, pertaruhkan nyawa. Bayangkan coba betapa sibuknya Rasulullah SAW. Tapi lihat kisah beliau berinteraksi dengan anak kecil yang bernama Ibnu Aisyah radhiyallahu anha ketika masih kecil ini. Itu terjadi setelah beliau pulang dari perang loh, perang yang berat. Ya, di pelajaran bahwa subhanallah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seorang yang bisa menunaikan hak orang-orang yang punya hak. Dalam kesibukan beliau sebagai nabi, siapa manusia yang lebih sibuk dengan ada nabi, pemimpin negara, panglima perang, ya, hakim, itu Nabi SAW. Ya, kalau Superman itu di dunia hanya nabi, semuanya enggak ada. Kita sekarang kita harus seperti Superman itu hanya nabi. Ya, beliau pemimpin, beliau kepala rumah tangga, beliau panglima perang, beliau hakim di tempat curhat masyarakatnya, masya Allah. Beliau imam sholat, beliau khotib, ya. Jadi setengah kesibukan beliau masih bisa berinteraksi dengan anak. Maka di dalam angkas kita beralasan untuk tidak berinteraksi dengan anak-anak kita terutama, ya. Beralasan karena kita sibuk kerja. Karena setiap bapak yang bekerja, atau setiap mungkin ada ibu juga yang bekerja, kalau ditanya kenapa Anda bekerja, maka jawabannya ya untuk keluarga. Kalau Anda bekerja untuk keluarga, kenapa? Waktu keluarga habis untuk kerja, ya. Bekerja untuk keluarga, tapi waktu keluarga habis untuk kerja. Tidak ada waktu untuk keluarga. Jadi sebetulnya keluarga untuk bekerja atau bekerja untuk keluarga. Jadi kalau bekerja untuk keluarga, maka bekerja itu sampingan, keluarga itu aman, keluarga itu primer. Maka jangan sampai kita nggak punya waktu berinteraksi dengan anak-anak gara-gara pekerjaan. Itu yang perlu dievaluasi, bukan namanya, ya, tapi pekerjaannya. Baik, itu tambahan. Baik, kita akan kembali kepada tema yang kita soroti, bahwasanya ini berbicara tentang imajinasi. Di sini penjelasan menarik ya. Dalam percakapan kekeluargaan yang terjadi antara Rasulullah SAW dan Aisyah radhiyallahu anha, itu terdapat pelajaran yang sangat indah. Wa hiya ibaratun an dama libanatin kanat tal'abu bi, yang bisa dipetik daripada media yang dijadikan oleh Nabi SAW sebagai satuan. Wa fi dhahiki Rasulullah SAW wa fi dhahkihi sallallahu alaihi wasallam iqrarun minhu li Aisyah ala ittikhadil wa'ad. Respon Nabi SAW yang tertawa ketika mendengarkan jawaban Aisyah itu menunjukkan bahwa anak kecil boleh punya mainan seperti itu. Apa? Boneka. Kalau orang dewasa mainannya boneka itu namanya berhala. Tapi kalau anak kecil mainannya boneka makhluk itu nggak apa-apa. Boleh, itu menunjukkan juga pabrik-pabrik boneka yang jualan boneka, patung-patung. Tapi itu anak, ya, patung apa? Bebek. Bahkan juga reaksi Nabi yang tertawa mendengarkan jawaban Aisyah radhiyallahu anha itu juga menunjukkan Nabi itu setuju dengan jawaban. Nabi itu senang dengan jawaban itu. Ketika Aisyah berimajinasi kuda itu bersayap, ya,
wa hadza laisa biwalid ala Aisyah fatatun zakiyatun. Ini bukan suatu hal yang mengherankan dari diri Aisyah, karena Aisyah itu memang dia adalah seorang perempuan yang sangat cerdas. Jadi ketika kecil saja masih anak-anak ya, Nabi itu menikahi Aisyah kan usia berapa ya? 9 tahun ya, masih kecil. Baik. Ketika masih seusia ini aja imajinasinya Aisyah luar biasa, menunjukkan kecerdasan. Kemudian maklum anna sa'at al-khayal, dan kemudian ini suatu hal yang perlu diketahui, suatu hal yang bukan rahasia, bahwasanya kepiawaian dalam berimajinasi itu min abrazi sifatil mukmin. Itu termasuk sikap yang paling berpengaruh, sikap yang paling menonjol yang ada pada diri orang-orang sukses berimajinasi. Kama yadullu dzalika ala husni 'asyratihi sallallahu alaihi wasallam fi ahlihi wa musyarakatihi lahum bi ittimamatihi wa ta'ammal kaifa annahu 'aidan, sebagaimana itu ditunjukkan dalam dialog Nabi SAW atau komunikasi Nabi SAW dengan keluarganya pada hadis tersebut, dan menunjukkan betapa perhatiannya Nabi SAW dengan urusan keluarga di tengah kesibukan dia. Kita amal, coba perhatikan kaifa annahu a'idan min ihda ghazwati. Nabi SAW itu pulang dari sebuah peperangan, haitsu muqara'atul adu wa qiyadatul jais wa siyasatud daulah. Nabi SAW baru saja bertemu dengan musuh, itu bertaruh nyawa, dia berperang, memimpin peperangan, dan siyasatud daulah, dia juga memimpin jalannya kepemimpinan negara. Walakinnahu yahtammu bi adaqi tafasili hayati ahli. Perhatikan coba. Tapi Nabi SAW masih perhatian dalam perkara yang sangat remeh dalam urusan keluarga. Perkara apa itu? Perkara ngobrol tentang boneka berkuda. Nah, ini menunjukkan bahwa memberikan mainan untuk anak-anak itu bukan perkara remeh. Ya, para ahli parenting menyatakan ya, dari mainan anak-anak itu anak itu berkembang kreativitasnya, berkembang imajinasinya. Jadi kalau masih anak-anak itu jangan setiap hari buku belajar serius, kamu harus nulis, kamu harus, ya itu juga penting, tapi jangan terlalu ditekan itu, karena anak-anak itu dunianya bermain. Dan juga menunjukkan bahwasanya berinteraksi, ngobrol, bermain dengan anak itu bukan perkara yang tidak penting. Nabi SAW saja sampai setelah bertemu dengan situasi yang sangat serius, beliau masih sempat tuh ngobrol sama anak kecil. Ya. Baik. Itulah imajinasi. Nah, kemudian di sini diterangkan tentang definisi imajinasi itu apa? Yang dimaksud dengan imajinasi. Kita langsung ambil yang definisi yang sudah dipermak secara Islamnya. Terangkan di sini amalun hadifun syar'iyyun yaqudu li nawatijin asliyatin wa ghairu ma'rufah. Itu adalah sebuah amalun, sebuah tindakan yang memiliki tujuan yang jelas, syar'iyyun, tidak bertentangan dengan syariat, yaqudu, yang mengkondisikan, yang mengantarkan seseorang untuk produktif, linawatijin asli, untuk produktif, wa ghairu ma'rufah, yang beda dari yang lain. Diferensiasi kalau sekarang namanya, spesialisasi atau value, nilai yang ditonjolkan.
imajinasinya sebuah tindakan yang saya ringkas definisinya, yaitu sebuah tindakan, sebuah perilaku atau cara berpikir menemukan sebuah produk, sebuah hasil yang tidak biasa, itu namanya imajinasi, berimajinasi. Dan itu termasuk sunnah Nabi SAW. Seorang muslim harus berpola pikir imajinatif. Kenapa saya bilang begitu? Karena Nabi begitu senang, Nabi sangat senang ketika mendengarkan jawaban Aisyah tentang kuda. Saat itu punya dua sayap. Aisyah tidakkah Anda pernah mendengar Rasulullah bahwasanya Sulaiman itu punya kuda yang banyak sayapnya? Ini cuma dua. Sulaiman punya kuda yang sayapnya banyak. Nabi tertawa sampai tertawanya itu kayak las banget. Ya, hatta yabhar nawajidahu, hatta yura nawajidahu, sampai terlihat gigi geraham dia. Ini bukan beliau setuju kan? Pola pikir setuju. Jadi seorang muslim itu mengikuti sunnah Rasulullah SAW, termasuk juga dalam hal berpola pikir. Ya, bukan hanya dalam hal kostum saja, dalam hal perilaku wahid, tapi juga tentang kemampuan berpikir, tentang sikap, tentang perilaku. Itu juga sunnah Rasulullah SAW yang esensial. Ya, muslim harus berpikir imajinatif. Baik, terus saya tambahkan referensi dari yang lainnya bahwa berpikir imajinatif itu memang level berpikir yang tinggi. Saya sudah siapkan. Berpikir imajinatif itu tergolong pola pikir yang level tinggi. Saya siapkan di dalam taksonomi. Sebuah taksonomi yang terkenal dalam dunia pendidikan, yaitu taksonomi Bloom. Silahkan dibaca tentang taksonomi Bloom yang bicara tentang level berpikir manusia. Kelihatan ya di layar ya. Gambarnya kan itu jelas ya. Jadi level berpikir manusia itu yang paling rendah, itu yang paling di segitiga paling bawah, yaitu berpikir mengingat, dan di atasnya memahami, di atasnya lagi mengaplikasikan, di atasnya lagi menganalisis, di atasnya lagi mengevaluasi, dan paling tinggi adalah berkreasi. Jadi imajinasi terletak di mulai dari berkreasi itu yang tinggi. Imajinasi itu tergolong puncaknya tingkatan berpikir manusia itu imajinasi. Ya, makanya teman-teman sekalian, dibangun keterampilan berimajinasi itu, dirawat, dibangun. Yang masih punya anak, yang punya anak kecil, bantu dia untuk berkembang imajinatifnya, ya, imajinasinya. Dengan berikan kreasi, biarkan dia berkreasi dengan mainannya, dengan coretan-coretan. Itulah dunia anak. Biarkan saja kita tempat misalnya coret-coretan, dikasih kertas, sediakan kertas, biar dia coret-coret. Mau kertas print habis ketika ibu coret mana ya apa, itu media belajarnya anak untuk berpikir imajinatif. Nah, jadi ternyata imajinasi itu memang pola pikir yang tinggi. Orang-orang sukses itu selalu bermain di kelas yang tinggi. Dan dilihat di sini bahwasanya mengingat itu adalah pola pikir yang paling mengingat, mengetahui sama sekali. Kalau dalam bahasa Inggris itu knowledge, pengetahuan. Itu pola pikir yang paling rendah, masih rendah. Jadi jangan lupa di situ kalau belajar.
ilmu yang Anda serap itu akan menjadi kehidupan Anda, akan mewarnai hidup Anda, menghiasi hidup Anda. Kalau Anda naik sampai ke level yang paling tinggi, semakin naik, semakin Anda terspesialisasi dengan ilmu yang Anda dapat. Misalnya kajian seperti ini, kajian tentang self development seperti ini. Kalau kita hanya bermain di mengingat dan memahami, ya sudah, sini aja. Itu kita masih pada level rendah, dan itu tidak akan sampai ilmu itu betul-betul menjadi kehidupan. Nah, kalau mau menjadi kehidupan, diaplikasikan, diamalkan, mengaplikasikan, naik ke level yang lebih tinggi. Ilmu dicatat, diingat, dipahami, habis itu betul-betul diamalkan. Jadikan itu perilaku Anda. Baru kalau sudah sampai kelas ketiga ini, ilmu itu akan menjadi mewarnai kita. Bisa level lebih tinggi, bisa menganalisa pengamalan keilmuan. Saya ini sudah tepat atau belum, efektif atau belum, analisis. Habis itu mengevaluasi, ya. Habis itu paling tinggi berkreasi. Ya, mungkin bisa memunculkan karya tulis. Hadis tadi yang Nabi SAW begitu senang mendengarkan jawaban Aisyah tentang imajinasi. Ternyata memang imajinasi itu menurut para ahli pendidikan itu adalah pola pikir yang paling tinggi, pola pikir yang level tertinggi. Baik, mungkin itu pembahasan materi kita pada kesempatan kali ini. Saya rasa cukup. Insyaallah penjelasan di buku sudah saya ringkaskan dalam paparan tadi. Kita pertajam materi ini dengan tanya jawab. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Monggo. Ada pertanyaan. Masuk. Masih kosong. Cek ada. Chat masih kosong. Ada pertanyaan ya. Insyaallah semuanya sudah berpikir imajinasi ya. Tak ada masalah, insyaallah. Oh, ada satu. Oh, dari Mbak Masyita Parna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi komentar orang yang mengatakan kita gila karena punya imajinasi tinggi? Menyikapinya ya bodo amat gitu. Ya, jangan, kalau kita hidup itu mengikuti komentar orang itu nggak selesai. Ya, nanti ketika kita sudah mengikuti apa yang mereka komentari, nanti akan ada komentar. Ya. Makanya para ulama mengatakan ridwan nas ghayatun la tudrak. Kerelaan manusia itu adalah keinginan yang tak akan pernah tercapai. Wa ridallah ghayatun la tudrak. Adapun meraih keridhaan Allah itu adalah tujuan yang tidak boleh ditinggalkan, karena Allah tidak akan pernah mengecewakan. Allahu dzalzamin lil 'abid. Allah tidak akan pernah melewatkan. Allah akan menepati janji. Allah mensyukuri, Allah berterima kasih kepada amal soleh kita sekecil apapun. Kama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan kebaikan walaupun sekecil partikel yang sangat kecil di bumi ini, Allah akan berikan ganjaran. Maka kata para ulama, fatruk ma la yudrak wadrak ma la yudrak. Makanya oleh karena itu tinggalkan apa yang tidak bisa kita raih, itu juga manusia, ya, dan perjuangkan, raihlah, fokuslah untuk meraih sesuatu yang bisa kita
raih yang tidak bisa kita tinggalkan, itu keridhaan Allah. Kalau sudah pola pikir kita sikap, tidak ada norma agama, aturan syariat Al-Quran dan Sunnah yang terlanggar, yang justru adalah itu maslahat bagi kita, ya, maka perjuangkan untuk kita. Tak usah pedulikan dengan cita orang lain, komentar orang lain, gitu. Dan itu pribadian kita sebenarnya. Orang yang tunjuk kemudian, orang yang bodoh amat terhadap komentar orang lain itu Nabi Muhammad. Ya, makanya dalam artian yang positif ya, bukan kalau bodoh amat dengan nasihat yang baik itu sombong. Tapi ini adalah komentar negatif yang menghancurkan diri. Maka silakan Anda manfaatkan keterampilan bodoh amat. Rasulullah SAW itu ditekan dari sana sini. Komentar para orang-orang kafir Quraisy termulia itu luar biasa ya. Disebut gila, disebut nihil, sabit, orang yang ditinggalkan masyarakat, atau orang yang tidak mengikuti budaya masyarakat, ya. Abtar, karena tidak punya keturunan, karena tidak punya anak laki-laki, anak laki yang meninggal semuanya. Wah, itu menyakitkan banget ya, sampai untuk nasab, ya, untuk anak itu menyakitkan sekali. Tapi sampai puncaknya itu Abu Thalib supaya Nabi Muhammad itu berhenti aja berdakwah, udahlah ikuti aja kebiasaan masyarakat, ikuti aja alur gitu kan, nggak usah mendakwahkan tauhid macam-macam. Nanti dikasih apa, dia akan dijadikan raja yang kalau menghormati, harta melimpah dikasih sama orang kafir Quraisy. Nabi bilang la wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari. Andaikan mereka meletakkan, mereka menimpakan matahari tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, lan atruka hadal, aku tidak akan pernah meninggalkan dakwah. Jadi dah benar nih Mbak Masyita, Anda berpikir imajinasi, ya, tinggal Anda perdalam lagi nih tentang imajinasi, batasan-batasan barangkali ada norma-norma atau tahapan-tahapan, ya, agar imajinasi kita ini efektif. Seperti itu. Kalau langsung silakan ada lagi. Ini bertanya gitu ya, yang aktif. Biasanya yang meracik dari sini Mas A, Kurniawan, Mas A itu tidak di sini. Ya, Mas A ada pertanyaan. Ya kan? Mas Jordan juga boleh.